Oke, balik lagi di channel PDW Film dan seperti biasa, kita akan membahas satu alur cerita film yang menarik dan di video kita kali ini, kita akan membahas satu film yang berjudul Green Inferno yang tayang pada tahun 2013. Dan seperti biasa, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan gadis cantik yang bernama Justin dan temannya Casey sedang berada di kampusnya yang baru. Dan di sini, mereka sempat melihat sekelompok mahasiswa yang sedang berdemo untuk kemanusiaan yang digelar di halaman kampus tersebut. Singkat cerita, ketika Justin masuk kelas, dan sang dosen sedang membahas tentang perilaku dan budaya yang berada di Afrika, dan di sini Justin mencoba untuk menawarkan bantuan dan berkata jika ayahnya adalah seorang pengacara di PBB. Dan ketika kelas telah selesai, pria itu langsung memberikan brosur untuk bergabung dan ternyata pria itu berasal dari para mahasiswa yang sedang berdemo di skin awal film ini. Lalu dia mengajaknya untuk datang di acara rapat malam ini dari komunitas aktivis mereka. Setelah terlihat tidak tertarik, pada akhirnya Justin datang ke acara tersebut dan di sini terlihat jika rapat ini diketuai oleh seorang pria yang bernama Alejandro atau yang akrab dipanggil Agus. Agus menceritakan jika akan ada satu buah suku kuno yang akan digusur di pedalaman hutan Amazon karena akan ada penambangan minyak yang menjadikan semua dari suku itu akan dilenyapkan dari muka bumi. Dengan nada bercanda, Justin bertanya memakai kata-kata yang sedikit mengejek yang sontak membuat Agus marah karena dia adalah seorang aktivis lingkungan hidup garis keras. Agus yang mengusirnya dengan kesal, Justin pergi dari tempat itu. Meski sempat dibujuk kembali, Justin tidak mau mengikutinya. Pada malam hari ketika Justin akan pergi tidur, terlihat dia sangat gelisah dan merasa jika yang dia lakukan itu sangat salah. Dan esok harinya Justin menghampiri Agus untuk meminta maaf dan berkata jika dia sangat peduli dengan hal ini dan akan mengikuti semua peraturan di kelompok aktivis tersebut. Singkat cerita, tibalah rapat kedua dan Agus kembali mengatakan susunan rencana dan mereka berencana untuk menuju lokasi hanya untuk memfilmkannya secara live. Lalu dunia akan tahu jika salah satu perusahaan yang berasal dari Peru mencoba membuka lahan dan akan mengusir suku asli yang berada di hutan itu. Dan aksi heroik itu sepenuhnya dilakukan oleh kelompok dari si Agus ini. Lalu skin berpindah ke hari keberangkatan mereka menuju Peru. Di sini mereka dipertemukan dengan sahabat si Agus yang bernama Carlos. Dia adalah seorang yang secara cuma-cuma memberikan tumpangan dengan pesawat kecilnya menuju kota kecil yang dekat dengan hutan tujuan dari mereka. Terlihat jika Carlos sangat mengenal kota ini dan di bagian skin ini seorang pria yang bernama Lars memesan daun ngefly kepada si Carlos ini dan Carlos berkata jika dia akan memesankannya untuk Lars. Singkat cerita, mereka sampai di persinggahan pertama di hotel dan Agus mengatakan jika mereka harus tetap menyiarkan live sampai dunia tahu dan akan mengecam perusahaan tambang, lalu perusahaan itu akan mundur dengan sendirinya. Dan Agus menambahkan jika perusahaan itu menggunakan senjata yang sontak membuat gugup seluruh anggota pada saat itu. Namun karena dirasa tidak punya pilihan, akhirnya semua anggota tetap akan pergi meski dengan resiko yang sangat besar yang menimpa mereka di tengah hutan. Skin berpindah kepada perjalanan yang diteruskan menggunakan perahu kecil dan semua terlihat mulai berjalan seperti rencana. Dan sesampainya di sana, mereka langsung mengubah pakaian mereka dengan baju proyek untuk menyamarkan dan masuk ke bagian dari para pegawainya. Mereka mengikatkan rantai ke tubuh mereka dan ketika waktunya tiba, mereka mulai berteriak suara pembebasan suku Yahes dan menyiarkan secara live yang membuat para penjaga dari proyek itu langsung mengepung mereka. Di tengah kegaduhan, Justin yang terikat dengan rantai dan paling dekat dari para penjaga langsung dihampiri dan diarahkan senjata ke kepalanya.
Ketika Justin meminta tolong kepada si Agus malah berteriak ketika live streaming jika ini bukan proyek tambang biasa, melainkan proyek yang akan menembak seorang gadis anak dari pengacara PBB. Para penjaga pun terdiam sesaat dan terlihat seseorang mengkonfirmasi hal tersebut dan para penjaga menurunkan semua senjatanya. Pada akhirnya mereka dibawa oleh polisi setempat dan akan dideportasi ke negara mereka. Dan di sini terlihat jika Carlos menyogok para petugas yang menyadarkan Justin jika Carlos dan Agus sudah merencanakan semuanya ini. Singkat cerita, mereka sangat gembira ketika live streaming mereka menjadi viral dan trending topik di media sosial dan seluruh dunia mengecam perusahaan dari tambang tersebut. Namun berbeda dengan Justin yang merasa dirinya dijebak, dia terlihat murung dan marah dengan si Agus dan para aktivis lainnya. Sempat dibujuk oleh Jonah, namun tiba-tiba saja baling-baling dari pesawat terlihat rusak dan meledak, dan pada akhirnya pesawat harus jatuh dan membuat setengah dari mereka harus gugur secara tragis di scene ini. Bingung dengan apa yang harus dilakukan, Agus menyuruh semua untuk mencari GPS-nya, namun seorang gadis yang bernama Kara seperti melihat ada seseorang dan ketika dia akan menghampirinya, tiba-tiba saja sebuah anak panah langsung menembak lehernya dan di tengah kepanikan, Justin dan kawan-kawan langsung berlarian, namun sangat disayangkan mereka harus tertembak panah bius yang membuat mereka semua tidak sadarkan diri. Justin mulai membuka matanya dan betapa kagetnya dia jika dia sudah terbangun di perahu kecil dan dibawa ke sebuah desa dengan pemandangan yang menyeramkan. Terjadi kericuhan, namun ketika sang kepala suku tiba, semua hanya terdiam dan dia menyuruh untuk memasukkan mereka ke dalam kurungan, kecuali si pria yang bernama Jonah yang langsung dipotong di tempat dan harus meninggoy di skin ini. Para penduduk mulai membuat bumbu dan langsung saja mereka memasak Jonah dengan cara mengukusnya di sebuah oven tanah liat yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Skin berganti malam di mana mereka sedang merenungkan nasibnya. Di sini Agus bercerita jika hal yang terbaik adalah diam di kurungan itu dan dengan mengatakan jujur jika apa yang mereka lakukan hanyalah pencitraan semata. Dan dilanjut Agus mengatakan jika kontraktor lainnya akan melakukan pembukaan lahan yang akan mengusur suku itu dan menyelamatkan mereka. Mendengar semuanya, sontak anggota yang lain menjadi marah, namun beruntung Agus tidak langsung dihajar oleh mereka. Singkat cerita, pagi hari pun tiba di mana Justin dibangunkan oleh seorang anak kecil dan dia mencoba menghiburnya dengan seruling kecil di kalungnya. Namun tidak lama, sang Algojo kembali datang ke kurungan dan membawa 3 gadis keluar dari kurungan itu untuk bertemu dengan si kepala suku. Di sini ternyata si kepala suku hanya melakukan tes keperawanan kepada 3 gadis ini dan hanya Justin lah yang memenuhi syarat keperawanan itu. Tidak lama 2 gadis kembali dikurung dan Justin langsung diberi obat bius lalu tidak sadarkan diri. Kembali ke dalam kurungan, salah satu gadis yang bernama Samantha berniat untuk melarikan diri. Lalu dengan modal pengecohan sederhana, dia pun berhasil keluar dari kurungan dan berlari ke arah sungai lalu masuk ke dalam perahu kecil. Beralih skin kepada Justin yang kembali ke dalam kurungan namun dengan make up yang sedikit berbeda. Dia sedikit lega karena mengetahui Samantha yang sudah berhasil kabur meski dia tidak tahu jika dia berhasil atau tidak. Belum berbincang banyak, datanglah para bocil yang mengantarkan makanan kepada mereka dan salah satu gadis yang bernama Kokom awalnya tidak mau memakannya dan beralasan karena dia adalah vegetarian. Namun dirasa tidak punya pilihan, akhirnya dia pun memakan makanan itu, tapi sangat mengejutkan saat melihat ke dalam piring yang akan habis, terlihat ada kulit dengan tato yang menyadarkan dia jika itu adalah tato dari Samantha yang hari sebelumnya berhasil melarikan diri. Karena frustasi merasa menjadi suku kanibal, dia pun memecahkan piring itu lalu mengakhiri penderitaannya di skin ini. Merasa sudah menjadi gila, mereka mencoba memasukkannya ke tubuh si Kokom daun ngefly yang Lars dapatkan dari Carlos sebelumnya di awal film ini. Dengan penuh harapan jika para penduduk akan mabuk dan memberikan celah untuk mereka kabur dari kurungan itu. Di saat genting, Agus psikopat malah ngocok sambil melihat tubuh Kokom dan mengatakan jika dia harus sedikit tenang di situasi genting seperti ini.
Singkat cerita, sang Algojo datang dan membawa tubuh Kokom yang sebelumnya sudah dipenuhi oleh daun ngefly tersebut. Dan ketika para suku itu mengoven di tempat biasanya, rencana mereka pun terlihat berhasil, di mana di skin ini diperlihatkan jika semua para penduduk menjadi mabuk, dan kesempatan ini digunakan oleh Justin, Daniel, dan Lars untuk kabur. Agus yang memilih untuk diam di kurungan dan menunggu bulldozer, dia malah menusukkan panah bius kepada Lars dan mengatakan jika Agus harus ditemani di dalam kurungan itu. Justin yang merasa sudah tidak punya waktu lagi, akhirnya dia dan Daniel pun berhasil meninggalkan para suku kanibal tersebut. Di tengah jalan, mereka melihat sebuah asap dan akan menghampirinya untuk meminta bantuan. Namun ketika sesampainya di sana, terlihat jika itu adalah tempat pertama mereka terjatuh dari pesawat, dan terlihat sudah banyak korban yang mereka pajang di skin ini. Mereka sempat menemukan ponsel dari salah satu korban, tapi sangat disayangkan suku kanibal itu harus menemukan mereka, dan kembali mereka ditembak oleh panas bius lalu tidak sadarkan diri. Skin beralih ketika mereka tersadar. Daniel sudah diikat dan disiksa oleh si Algojo, dan Justin yang kembali diberi make up putih sebelum dijadikan persembahan untuk dewa mereka. Sang kepala suku tiba dan akan mencoba mengeksekusi Justin, namun beruntung tiba-tiba saja terjadi kericuhan yang mengharuskan kepala suku berhenti sementara dan mengecek apa yang sedang terjadi. Di sini salah satu penduduk mengatakan dalam bahasa mereka jika sekelompok orang yang sedang melakukan penyerangan, yaitu para kontraktor dengan bulldozer yang sudah Agus ceritakan sebelumnya. Kepala suku memerintahkan untuk berperang, dan sebagian besar penduduk pun mengambil senjatanya lalu pergi ke medan tempur untuk berperang. Beralih kepada Justin yang sedikit diabaikan, beruntung bocil yang sebelumnya datang dan melepaskan ikatan Justin. Sesaat sebelum Justin akan dibius kembali, dia berhasil melakukan perlawanan dan membuat penjaganya tidak sadarkan diri. Lalu Justin berhasil keluar dan akan mencoba menyelamatkan Daniel, namun Daniel yang sudah tidak bisa bergerak, dia harus rela meninggoy di skin ini. Agus yang masih di dalam kurungan mencoba untuk meminta Justin membebaskannya, yang jelas Justin tolak lalu pergi begitu saja meninggalkan Agus. Justin yang berlari entah kemana, di sini dia malah dengan tidak sengaja menuju ke medan perang, dan Justin mencoba menghentikan peperangan dengan menunjukkan ponsel dan berpura-pura telah merekamnya. Betapa terkejutnya Justin, ternyata para pria bersenjata itu adalah orang yang sama dengan orang yang menangkapnya sebelumnya. Namun karena aksi heroik dari si Justin, peperangan ini pun terhenti dan Justin langsung dievakuasi oleh helikopter untuk keluar dari hutan tersebut. Terlihat Agus yang masih di dalam kurungan berteriak kencang meminta pertolongan ke helikopter di atasnya. Lalu setelah skin ini, film pun selesai. Oke, film kanibal yang seperti biasa membuat editing sulit untuk membuat sensor, tapi film ini cukup seru untuk ditonton sambil makan malam. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.